Selamat pagi Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan karena hari ini kita bisa ada di minggu yang terakhir di tahun 2025. Ini khotbah saya yang terakhir di tahun ini karena nanti baru bisa berkhotbah lagi di tahun 2026. Jadi selama tahun 2025 ini sudah kita lalui dengan berbagai macam pengalaman. Suka duka telah kita lalui. Dan satu hal yang harus kita syukuri ialah bahwa Tuhan kita itu setia pelihara kita. Sehingga hari ini kita dalam keadaan baik masih bisa berbakti kepada Tuhan. Di tengah segala macam pergumulan yang sedang kita hadapi. Nah Bapak dan Ibu serta saudara-saudara. Di hari ini saya akan ajak kita untuk membaca firman Tuhan dari Lukas pasal 2. Ayat 25 sampai dengan ayat 40. Lukas pasal 2 ayat 25 sampai dengan ayat 40. Demikian firman Tuhan saya bacakan Bapak, Ibu dan saudara-saudara. Bisa mengikuti pada layar yang ada atau di perangkat masing-masing. Demikian bunyi firman Tuhan. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripada-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu terang yang menjadi penyataan bagi bangsa-bangsa lain, dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Dan bapa serta ibunya amat heran akan segala apa yang dikatakan tentang dia. Lalu Simon memberkati dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak itu ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel dan untuk menjadi satu tanda yang menimbulkan perbantahan. Dan satu pedang akan menembus jiwamu sendiri supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Lagi pula di situ ada Hana seorang nabi perempuan anak Fanuel dari suku Asyir. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah kawin ia hidup 7 tahun lamanya bersama suaminya. Dan sekarang ia janda dan berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Dan pada ketika itu juga datanglah ia ke situ dan mengucap syukur kepada Allah dan berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Dan setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah mereka ke kota kediamannya, yaitu kota Nazaret di Galilea. Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat dan penuh kasih karunia. Penuh hikmat dan kasih karunia Allah ada padanya. Demikianlah sejauh ini bagian firman Tuhan yang kita baca. Berbahagialah setiap kita yang baca firman Tuhan, merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kita setiap hari. Ada satu lagu di dalam bahasa Jawa itu. Saestu wingandere Gusti. Pernah dengar lagu itu? Saestu wingandere Gusti. Saestu wingandere Gusti. Binga selaminyo. Pernah dengar? Apa artinya itu? Saestu wingandere Gusti. Saestu, sungguh. Sungguh ya? Sungguh apa? Binga. Sungguh binga itu apa? Senang. Sungguh gembira. Sungguh senang. Sungguh senang ikut Tuhan. Sungguh senang ikut Tuhan. Sungguh senang ikut Tuhan. Senang selamanya. Penulis lagu ini saya kira betul-betul mengungkapkan ya apa yang sesungguhnya menjadi bagian daripada orang-orang yang ikut Tuhan. Ikut Tuhan itu senang. Nah maaf ya, tidak berarti bahwa kita ikut Tuhan tidak ada kesulitan ya. Kesulitan memang selalu ada,
Tapi yang membuat kita itu senang karena apa sih? Karena kita ikut Tuhan. Amin. Coba kalau tidak ikut Tuhan, tambah suramlah hidup ini. Ya. Nah Bapak dan Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema khotbah hari ini adalah bahagia orang yang menyambut Yesus. Nah, berdasarkan teks firman Tuhan ini yang kita baca tadi, saya akan bicarakan 3 poin penting ya. Yang pertama yaitu mengenai karya Roh Kudus dan perjumpaan dengan Tuhan. Karena ini hubungan sangat erat. Tadi kita sudah baca di situ ya. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi keuntungan atau kebahagiaan daripada orang-orang menyambut Yesus. Baru nanti yang terakhir itu, kalau sudah menyambut Yesus, apa yang harus dilakukan. Nah, 3 hal ini akan saya bicarakan dalam kesempatan pagi ini. Saya mulai dengan yang pertama yaitu ya karya Roh Kudus dan perjumpaan dengan Yesus. Yaitu bahwa mengenal Yesus sebagai juru selamat tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan Roh Kudus. Ini prinsip sangat penting. Ya, mengenal Yesus sebagai juru selamat hidup ini tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita lihat ayat 25 itu kan katanya begini. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ini ada orang namanya Simeon ya. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Perhatikan kata-kata berikut. Minta tolong bisa diklik baru berikutnya. Mudah-mudahan bisa. Apakah ada orang di sana? Iya. Lanjut. Nah ini, saya ulangi ya. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya. Ayat 25 ya. Bisa mundur satu. Ya. Kebanyakan mundurnya. Iya. Roh Kudus ada di atasnya. Katanya ayat 25 bagian terakhir itu. Kemudian ayat 26. Dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus. Bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Yesus. Yaitu dia yang diurapi Tuhan. Roh Kudus muncul lagi di situ ya. Kemudian nanti ayat 27. Ya di sana dikatakan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Nah, perhatikan Bapak dan Saudara, dalam 3 ayat ini Roh Kudus muncul 3 kali. Ya, katanya itu ada orang namanya Simeon, orang itu Roh Kudus ada padanya. Ya, kemudian yang kedua itu Roh Kudus memberitahu kepada Simeon bahwa dia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Yesus tadi. Baru nanti yang terakhir yang di dalam ayat 27. Waktu Yesus mau hendak dibawa orang tuanya ke bait Allah. Roh Kudus pimpin orang itu. Kemudian yang namanya Simeon tadi. Dia juga datang ke bait Allah dan nanti baru bertemu dengan Yesus. Maka perhatikan di sini. Perjumpaan dengan Yesus dalam hidup ini ya. Tidak bisa dipisahkan dari pekerjaan Roh Kudus. Bahwa Simeon itu kan bisa bertemu dengan Yesus di bait Allah. Itu karena pekerjaan Roh Kudus. Baru nanti kita melihat, Bapak dan Ibu Saudara, bagian berikut waktu bertemu Yesus apa yang dilakukan. Tapi begini, sebelum saya bicarakan itu, coba kita sekedar ingat kembali. Beberapa minggu terakhir kan saya khotbah mengenai sejumlah tokoh. Di antaranya ada yang namanya, siapa itu? Zakaria. Ya toh, penuh Roh Kudus, kemudian katanya dia bernubuat mengenai kelahiran daripada anaknya. Kemudian ada Elisabet. Waktu Maria berkunjung ke rumah Elisabet, Maria memberi salam dan katanya itu, siapa namanya ini? Elisabet itu penuh dengan Roh Kudus katanya. Ya, jadi ada Zakaria, ada Elisabet, kemudian Yohanes Pembaptis yang dalam kandungannya itu, siapa Elisabet itu juga katanya penuh Roh Kudus waktu masih dalam kandungan daripada ibunya. Maka kita lihat di sini, menjelang Yesus akan lahir ke dalam dunia ini, kita lihat Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga di dalam itu pengakuan iman Rasul yang tiap minggu kita sebutkan katanya dikandung dari Roh Kudus. Memang kehadiran Yesus Kristus dalam kandungan daripada Maria itu pekerjaan Roh Kudus. Sehingga dahulu Pak Stephen Tong pernah katakan kalimat penting. Dia bilang pekerjaan Roh Kudus besar itu ada 2. Yang pertama itu turunkan firman menjadi itu firman tertulis itu, turunkan firman tertulis. Kemudian yang kedua,
Roh Kudus diturunkan firman menjadi daging, yaitu Yesus Kristus. Nah, jadi perhatikan di sini, Roh Kudus bekerja sedemikian rupa sehingga hari ini temukan satu tokoh namanya Simeon itu, dia mau datang ke bait Allah untuk berjumpa dengan Yesus, itu juga tidak lepas daripada pekerjaan Roh Kudus. Maka pada bagian ini saya mencatat poin yang berikut ialah bahwa ketika Roh Kudus memimpin seseorang, orang tersebut akan menerima Yesus. Nah, ini yang kadang-kadang bagi sebagian orang itu kok terbolak-balik, Pak. Sebenarnya itu bagaimana sih, Pak? Kita ini terima Yesus dulu baru kemudian Roh Kudus tinggal di hati kita, atau Roh Kudus kerjakan hati kita baru kemudian kita terima Yesus dan seterusnya Roh Kudus beserta kita itu bagaimana? Maka Bapak Ibu dan Saudara, kita harus pahami. Coba saya baca dulu ayat 28 ya. Ada hubungan dengan ayat 27 ya. Roh Kudus memimpin Simeon datang ke bait Allah, kemudian waktu itu Yesus dibawa oleh Maria dan Yusuf ke bait Allah, ke Yerusalem lah ya. Nah, ayat 28 mengatakan, ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Jadi di sini ada tindakan itu siapa? Tindakan Simeon menyambut Yesus. Dalam terjemahan baru yang kedua itu ya, terjemahan baru yang kedua, di situ ditulis begini, ia menyambut anak itu dan menggendongnya. Kalau yang terjemahan lama menatang, menyambut dan menatang. Terjemahan baru dua mengatakan, ia menyambut dan menggendong. Misalnya kalau ada ibu-ibu membawa anak kan, terus kadang-kadang kita terima terus kita gendong. Waktu Simeon bertemu dengan Pak Yesus juga begitu. Dia menyambut Yesus kemudian menggendongnya. Nah, perhatikan, tindakan dia menyambut Yesus dan menggendongnya itu tidak lepas daripada pekerjaan Roh Kudus. Sehingga Paulus itu menulis dalam 1 Korintus 12 ayat 3. Saya ada kutip ayatnya di layar, di situ bisa kita lihat. 1 Korintus 12 ayat 3 itu mengatakan demikian. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Kudus dapat berkata terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bahwa seseorang itu mampu mengaku Yesus adalah Tuhan, itu pekerjaan Roh Kudus. Bahwa Simeon ini bisa mampu untuk menyambut Yesus dalam hidupnya, tidak lepas daripada pekerjaan Roh Kudus. Kita ingat ya waktu Yesus bercakap dengan siapa? Nikodemus itu. Di Yohanes pasal 3 itu. Ya, Yesus berkata kepada Nikodemus, satu kalimat dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak melihat kerajaan Allah. Nikodemus bingung, dilahirkan kembali? Saya setua ini mungkin gak bisa dilahirkan kembali. Tapi Yesus selalu berkata kepadanya dalam pasal 3 ayat 5, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, Bapak dan Saudara, apa yang sebenarnya kita bisa pikirkan dari sini? Ya, di situ dikatakan dilahirkan ya, dilahirkan dari roh baru kemudian melihat kerajaan Allah. Maksudnya adalah rohani manusia itu yang sudah mati dihidupkan oleh Roh Kudus. Ini kan pekerjaan Roh Kudus. Lahir baru itu pekerjaan Roh Kudus. Seseorang yang mati rohani yang sama sekali tidak menginginkan kebenaran. Kan Yohanes 1 ayat 12 bilang. Ayat 11 kan katanya begini. Yohanes 1 ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya. Tapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Kenapa mereka tidak menerimanya? Karena hatinya itu tidak tertarik pada yang benar. Tidak tertarik pada Yesus. Baru nanti ayat 12 bilang. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa menjadi anak-anak Allah. Bahwa seseorang itu mampu menerima Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus melahirbarukan kita. Kemudian mengerti perkara rohani, tertarik lalu menerima Yesus. Nah ini, pada bagian yang poin merupakan poin pertama ini, yang ingin saya ajak kita untuk perhatikan dan kita renungkan dalam hidup ini ialah bahwa kita semua harus rendah hati. Kenapa harus rendah hati? Kita harus rendah hati karena kita ini kan mampu mengenal Yesus karena pekerjaan Roh Kudus. Bukan karena kita. Kalau kita dibiarkan sendiri juga kita tidak akan pernah kenal Yesus kok. Makanya suatu hari saya ceritakan yang ada orang bertanya pada orang di pinggir jalan. Tolong dong tunjukkan jalan ke neraka. Yang ditanya bilang apa coba? Kan orang tanya. Tolong dong tunjukkan jalan ke neraka. Yang ditanya bilang, oh lanjutkan saja jalanmu. Nanti juga engkau sampai ke sana.
Maksudnya arahnya manusia semuanya ke sana karena semua orang sudah berbuat dosa. Tapi ketika Roh Kudus bekerja dalam hati kita, melahirkan kita, kemudian kita ini tercelik mata rohaninya, tertarik pada perkara-perkara rohani, kita bisa terima Yesus, maka semuanya harus rendah hati. Ya, ini anugerah Tuhan untuk kita. Kalau kita bisa kenal Yesus, itu bagian yang pertama. Sekarang bagian yang kedua, apa yang menjadi keuntungan atau kebahagiaan daripada orang-orang yang menyambut Yesus? Ya, bagian yang kedua itu, ya, mulai ayat yang ke-30 sampai 31 di situ kita akan temukan dua hal ya. Yang pertama di ayat 30 itu mengatakan bahwa sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ya. Simeon bilang, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Coba kita bayangkan. Tadi kan dia terima Bapak Yesus toh, menyambut, kemudian dia menggendong, menatang atau menggendong, terus dia bilang, mataku telah melihat keselamatan. Jadi dengan melihat Yesus dia bilang, mataku telah melihat keselamatan. Di dalam terjemahan bahasa sehari-hari itu, ada di situ ya. Di situ bahasa sehari-hari bilang, ayat 30, sebab dengan mataku sendiri, aku sudah melihat penyelamat yang daripadamu. Yang terjemahan baru gunakan kata keselamatan. Bahasa sehari-hari bilang penyelamat. Jadi Simeon itu menyebut Yesus sebagai penyelamat. Dan ini ya oleh Injil Lukas ya yang menulis Injil ini. Senada dengan yang dikatakan dalam pasal 2 ayat 11. Dia bilang penyelamat, terus itu bilang 2 ayat 11 bilang hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi Yesus yang lahir, yang disambut oleh Simeon itu dijelaskan bahwa dia adalah penyelamat. Bahkan itu Simeon bilang, mataku telah melihat keselamatan. Ya, maka Bapak dan Saudara, keuntungan pertama kalau kita terima Yesus ialah bahwa kita mendapatkan keselamatan. Amin. Mendapatkan keselamatan. Mungkin ada yang bilang, Pak, kok terus-terus Pak beritanya yang itu. Berkesanlah Pak hal-hal yang lain. Kok itu terus yang dibahas? Nah Bapak dan Saudara, pusatnya berita iman Kristen itu apa? Ya pusatnya ya ini. Pusat berita dari seluruh khotbah, seluruh pemberitaan, seluruh karya yang dikerjakan oleh pelayan yang Tuhan percayakan pada kita harus berpusat ke sana. Keselamatan dalam Yesus Kristus. Dan yang paling unik dan tidak ada duanya ialah bahwa di dalam Yesus kita ini mendapatkan kepastian keselamatan. Ya. Itu siapa? Roma 8 ayat 1 bilang demikianlah. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada dalam Kristus. Yesus sendiri katakan dalam Yohanes 10 ayat 28. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Paulus dalam ayat yang lain Roma 5 ya. Ayat 9 dia katakan. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Perhatikan di situ. Kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Itu pasti. Ayat 10 bilang. Sebab jikalau kita ketika masih seteru. Diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya. Lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan. Pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Makanya Paulus bilang mati itu untung. Kenapa Paulus bilang mati itu untung? Karena ada kepastian keselamatan. Coba kita ingat kembali. Roh Kudus janji apa pada itu Simeon? Engkau tidak akan mati sebelum engkau melihat Mesias. Sekarang dia sudah melihat Mesias. Dia bilang itu. Mataku telah melihat keselamatan. Mataku telah melihat penyelamat. Maka sebagai orang Kristen mestinya kan kita tidak takut menghadapi kematian. Betul atau tidak? Di sini ada yang takut hadapi kematian? Atau bilang, Pak saya tidak takut sih Pak. Tapi saya nggak tahu nanti mati mau kemana. Kan kadang-kadang begitu kan? Katanya ke surga sih Pak. Tapi aku kok nggak yakin Pak. Soalnya banyak dosaku. Kan kadang-kadang orang pikir begitu. Terus kalau kita dalam hidup terus berpikir begitu, lah untuk apa itu Yesus mati di salib?
kenapa di gereja ada salib seperti ini? Bukan supaya salibnya kita apakan. Sebenarnya kenapa di gereja ada salib? Itu mengingatkan mengenai pengorbanan Yesus. Dia sudah bayar harga yang lunas di situ, kata Paulus itu ya. Kita sudah dibeli harga yang sudah lunas dibayar. Dengan demikian kita ini mendapatkan keyakinan mengenai kepastian keselamatan. Tadi malam itu saya membaca kisah seorang. Katanya dari Ambon si orang itu. Orang dari Ambon. Ada namanya tapi saya tidak usah sebutkan namanya. Nanti boleh cari sendiri. Ada orang dari Ambon itu. Orang itu katanya dalam hidupnya itu penuh amarah. Suka marah-marah dia. Dan dia punya kebiasaan buruk. Suka mabuk-mabuk. Suka kasar pada keluarga katanya. Tapi orang dari yang luar daerah ini. Katanya suatu hari itu dia digigit anjing itu rabies. Anjing rabies. Digigit anjing. Sudah takut dia. Jadi tadinya dia itu orang yang suka marah yang kasar. Gara-gara digigit anjing itu rabies. Kemudian sekarang takut. Dia takut nanti kalau saya mati terus bagaimana. Kemudian gara-gara digigit anjing tadi dan takut kalau mati. Maka disitulah katanya rasa takut itu membimbing dia sedemikian rupa dan kemudian mencari jalan. Dan dia dibimbing untuk kemudian dalam hidupnya itu bisa kenal Yesus. Dia bisa terima Yesus dalam hidupnya. Nah sekarang hidupnya sudah berubah. Dia tidak lagi dikuasai ketakutan, kecemasan. Nanti sudah meninggal terus bagaimana. Ya, di dalam Yesus Kristus memang ada kepastian. Ada orang lain berkata begini. Terlalu gampang itu. Masa Yesus sudah mati dengan percaya begitu saja kita selamat. Terlalu gampang itu. Harusnya Yesus sudah percaya terus kita buat apalah supaya baru kemudian kita selamat. Masa hanya dengan percaya kita selamat. Perhatikan ya. Ini yang namanya Injil. Injil itu apa sih? Injil itu kan kabar baik, kabar sukacita. Makanya waktu malaikat bicara dengan para gembala itu, hari ini aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Kelahiran sang penyelamat yang diterima oleh Simeon itu, dia itu membawa sukacita, membawa kegembiraan bagi umat manusia. Nah berita gembiranya itu apa? Ya ini beritanya. Dengan percaya Yesus kita diselamatkan. Dulu kan saya cerita, suatu kali saya khutbah di Sulawesi. Saya khutbahkan Injil. Sesudah itu orang-orang dekat pada saya bilang begini, Pak, sebaiknya Bapak jangan khutbah begitu. Bahwa dengan percaya Yesus pasti masuk surga. Kalau Bapak terus-terus khutbah begitu, nanti orang-orang itu mereka hidup sembarangan Pak. Mereka datang ke gereja dengan khutbah begitu. Percaya Yesus sudah selamat. Pasti masuk surga, kemudian mereka pulang ke rumah Pak lalu hidup-hidup dalam dosa. Mereka hidup-hidup dalam itu melakukan keinginan dunia ini. Nanti baru minggu datang dengan lagi percaya Yesus selamat. Kan mereka enak-enak Pak. Mestinya khotbah jangan enak-enak begitu Pak. Kasih yang sulit. Bapak dan Ibu serta saudara-saudara. Kita harus pikirkan waktu hari 22 itu, 23 itu ada anak muda kita itu ada yang ketemu saya di belakang. Bincang-bincang mengenai keselamatan. Ya, dengan percaya Tuhan Yesus selamat dan selamat kita murni anugerah Tuhan. Saya coba ajak mereka lihat di dalam itu. Kitab Yesaya kan katanya, kesalehan kita itu seperti kain kotor. Kain kotor yang digunakan di situ maksudnya adalah kain pembalut kalau wanita datang bulan. Jadi kesalehan kita itu seperti kain pembalut wanita datang bulan. Itu kesalehannya. Kesalehannya sudah seperti itu, apalagi kesalahannya. Tambah karu-karuan bukan? Siapa yang bisa selamat dengan usahanya sendiri? Ada? Tidak ada. Tidak ada yang bisa selamat dengan usahanya sendiri. Kita semuanya najis di hadapan Tuhan. Harus dihukum oleh Tuhan karena sudah berdosa. Tapi melalui hari Natal. Di hari Natal berita keselamatan diberitahukan kepada kita. Simeon menyambut Yesus dan bilang, mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Dia sudah melihat itu penyelamat. Makanya di ayat 30 bilang, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Bapak sudah perhatikan baik-baik kalimat terakhir itu. Keselamatan yang daripadamu. Maksudnya apa? Keselamatan manusia itu disediakan oleh Tuhan Allah. Maka dalam surat Roma itu Paulus menulis begini. Roma 3 ayat 23.
Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, ayat 4. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ada pembenaran secara cuma-cuma. Cuma-cuma itu maksudnya gratis. Tidak usah membayar. Dengan pengorbanan Yesus, mulai kita percaya pada Tuhan Yesus, kita ini mendapatkan keselamatan. Puji Tuhan, bukan? Nah, maka sekarang kita sudah selamat. Biasanya kan berhenti berbuat dosa, kan? Betul atau tidak? Kalau mendengar terus percaya sudah selamat, terus masih hidup dalam dosa, misalnya begitu. Saya kira orang itu dia belum selamat sebenarnya. Ya, kan Paulus tegur jemaat Roma. Di Roma bilang, kan tadi ada kata cuma-cuma kan. Jemaat Roma bilang, hai sekarang mari kita enak hidup dalam dosa, nanti semakin banyak dosa kasih karunia Allah makin melimpah. Paulus bilang apa? Sekali-kali. Tidak katanya. Maksudnya apa? Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus sudah dapat selamat, mestinya berhenti berbuat dosa. Kalau masih terus tekun dalam dosa, kemungkinan kita bukan orang pilihan Tuhan. Kemungkinan kita bukan Kristen sejati. Kitanya Kristen yang ikut-ikut saja. Nah, lalu kemudian di ayat 31 ya, ayat 30 mengatakan, sebab mataku telah melihat keselamatan daripadamu, terus ayat 31, yang telah engkau sediakan di hadapan segala bangsa. Jadi keselamatan yang disediakan Tuhan itu kata untuk segala bangsa. Untuk semuanya maksudnya, dari berbagai suku, berbagai bangsa. Makanya khutbah silsilah itu kan, anugerah Allah menjangkau orang latar belakang manapun. Mereka dijangkau. Maka Matius terakhir ya, dia bilang, jadikan semua bangsa muridku. Sehingga memang kabar baik harus diberitakan kepada semua. Di gereja tidak boleh ada sekat misalkan apa antar suku atau status sosial dan sebagainya. Dalam Yesus semuanya sama begitu ya. Nah kemudian sekarang bagian yang kedua mengenai keuntungan yang didapatkan oleh orang yang menyambut Yesus dalam hidupnya itu. Ayat 29. Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu. Jadi yang kedua itu damai sejahtera. Mendapatkan damai sejahtera. Memang damai sejahtera yang sejati itu hanya ada dalam Yesus. Dia bilang, damai sejahteraku kuberikan padamu. Yohanes 14 ayat 27 kan. Dia mati kemudian bangkit. Murid-murid sedang ketakutan. Dia temui mereka, dia bilang, damai sejahtera bagimu. Waktu itu Thomas tidak ada. 8 hari kemudian ada Thomas, dia datang lagi, dia bilang, damai sejahtera bagimu. Di dalam Yesus ada damai sejahtera. Nah, Bapak dan Ibu saudara, banyak orang yang bergumul dengan sejumlah hal. Ada yang bergumul dengan trauma masa kecil. Mungkin di sana ada pelecehan, ada peristiwa pahit yang meninggalkan luka emosional yang dalam. Hal ini seringkali termanifestasi menjadi rasa tidak berharga, kecemasan kronis dan ketakutan akan masa depan. Tapi juga ada orang yang mengalami perasaan hampa dan kesepian. Meskipun mungkin terlihat baik-baik saja di luar, banyak yang merasa hampa secara internal, terasing, dan sangat kesepian. Mereka mencari kepuasan dalam berbagai hal duniawi, tapi tidak kunjung menemukan kedamaian sejati. Yesus bilang apa? Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan beri kelegaan padamu. Ya, maka kalau kita punya beban yang berat, datang pada Yesus. Amin. Hati kita sang gelisah, tidak menentu, rasa hampa, kosong, hidup sepertinya nggak ada artinya, nggak ada maknanya, datang pada Yesus. Ya, mari kita datang pada Yesus. Bethlehem itu loh, kota yang kecil. Perhatikan ya, Bethlehem kota kecil itu, karena Yesus lahir di sana. Sekarang siapa yang terdengar Bethlehem? Apalagi Natal begini. Semua orang dengar Bethlehem, kan lagu-lagu diputar. Ya no? Bethlehem kota kecil. Karena ada Yesus dia jadi terkenal. Jadi bermakna. Hidup kita juga begitu. Dengan kita menerima salam hidup ini, hidup jadi bermakna. Saya ingat waktu tanggal 24 itu.
Ada Pak Agus Pranoto dengan Pak Nyoto. Itu kerja mulai pagi itu. Sampai sore hari. Saya bersyukur karena walaupun hujan itu awet itu ya. Kemarin ada hujan angin Pak, tapi yang depan itu ya. Awet itu enggak sampai lepas. Sudah kerja sepanjang hari sampai sore itu. Maka sebelum acara saya minta Pak To berdiri di pinggir itu hasil kerja yang panitia saya ambil video. Saya pesani Pak To omong. Saya pesani omong bilang, mari kita sama-sama merayakan hari Natal. Terus saya dan Pak To latihan dulu. Saya ada bagi di grup ya itu. Pak To latihan dulu. Dia latihan. Dia agak lama itu dia latihannya itu. Terus saya bilang, ya langsung Pak ya. Ternyata dia tidak omong sesuai dengan yang saya pesankan. Dia omong sendiri tapi luar biasa. Saya kaget dengan omongannya itu. Itu sesuatu yang lahir dari isi hatinya. Nanti pulang melihat ulang videonya. Dengan ekspresi wajah yang meyakinkan dia apa? Sumonggo. Loh, Sumonggo. Saya kan tadi tidak omongin Sumonggo, tapi dia bilang Sumonggo. Saya lupa kata-kata intinya Sumonggo. Sami-sami atau sama-sama merayakan Natal. Kenapa Pak To bisa bicara begitu? Sudah kerja sepanjang hari. Ya, sore-sore masih ceria, masih semangat mengajak Sumonggo. Dan malam itu ada di sini dia. Ya, merayakan hari Natal. Itu karena apa? Di dalam Yesus ada kepuasan, ada ketenangan, ada damai sejahtera. Ya, nah Bapak dan Saudara, saya tiba pada bagian terakhir ya. Terakhir, kalau sudah menerima Yesus menyambut Yesus dalam hidup ini, ayat 28 mengatakan ia menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah. Nah, habis menatang Yesus, menggendong Yesus, dia memuji Allah katanya. Ya toh, orang terima Yesus langsung puji Tuhan. Nah di sini ada Kor Maranatha. Halo, Kor Maranatha. Semua baik-baik ya. Ada Kor Maranatha, apalagi ada Eleos Harmoni ya. Halo, Eleos Harmoni. Saya suka itu dengan Eleos Harmoni itu. Bagus itu lagunya, vokal-vokalnya itu, musiknya itu bagus. Saya suka dengarkan. Kalau di pastori kadang-kadang kita putar. Ada Eleos Harmoni. Ada remaja-remaja juga menyanyi ya. Waktu Natal itu toh. Ya, juga sekolah minggu menyanyi. Ada yang minta ikut-ikut mamanya toh. Masih ingat ya mereka menyanyi. Begini Bapak dan Ibu Saudara. Saya kira ada hal sangat penting harus kita pikirkan. Semuanya menyanyi. Kor Maranatha menyanyi. Eleos Harmoni menyanyi. Remaja-remaja menyanyi. Sekolah minggu juga menyanyi. Kita juga tadi sudah menyanyi. Kalau Simeon itu begini. Dia terima Yesus. Terus menyanyi. Yang menjadi masalah itu apa? Jangan sampai kita ikut menyanyi tapi belum terima Yesus. Kira-kira nyanyian kita diterima atau tidak? Enggak diterima. Jadi harus begini. Harus terima Yesus dulu baru nyanyi. Jangan sampai kita ikut nyanyi. Ternyata belum terima Yesus. Ini masalah besar. Ya masalah besar. Maka seseorang yang sungguh-sungguh mau menyanyi untuk Tuhan. Ya memuliakan Tuhan dalam hidupnya. Dia harus terima Yesus dulu. Maka surat Ibrani bilang. Memuliakan dia dengan ucapan bibir kita ya. Dalam nama Yesus. Bagaimana ucapan bibir bisa membawa kemuliaan untuk Tuhan. Harus dalam nama Yesus dulu. Ya, jadi pemuji yang diperkenalkan oleh Tuhan adalah. Pemuji yang sudah menyambut Yesus dalam hidupnya. Yang sudah menerima Yesus dalam hidupnya. Kalau belum terima Yesus tidak bisa. Nah di situ ada ibu namanya Ibu Hana itu. Ayat 38 itu kan bilang begini, ayat 38. Dan pada ketika itu juga datanglah ke situ maksudnya Hana ya. Dan mengucap syukur kepada Allah. Dan seterusnya. Mengucap syukur di situ. Kalau di TB2 juga pakai kata mengucap syukur. Tapi yang bahasa sehari-hari dia tidak pakai mengucap syukur. Bahasa sehari-hari gunakan kata lalu memuji Allah. Iya. Jadi seperti Simeon sudah sambut Yesus dia puji Allah. Hana juga begitu. Sudah bertemu dengan Yesus di bait Allah, dia juga memuji Tuhan. Perhatikan di sini ya. Ada laki, ada perempuan, sama-sama puji Tuhan. Ada laki perempuan sama-sama terima Yesus. Maka setiap laki-laki harus terima Yesus. Setiap laki dan perempuan yang sudah terima Yesus harus puji Tuhan. Bagaimana? Semua sudah terima Yesus? Sudah?
Ini paling penting. Kita sibuk merayakan Natal, tapi kalau tidak terima Yesus kan tidak ada gunanya itu. Ya. Nah, selain terima Yesus itu, di ayat 30 itu tadi Simeon bilang, mataku telah melihat keselamatan. Mataku telah melihat penyelamat. Hana juga katanya bersaksi tentang anak itu. Maka sesudah kita terima Yesus, kita masing-masing harus bersaksi. Hati saya sedih Bapak dan Ibu. Sangat-sangat sedih. Perhatikan ya. Simeon ini kan papanya itu namanya Hillel. Hillel itu guru agama Yahudi. Mendirikan STT. Terus Simeon ini kan sudah terima Yesus toh. Iya toh. Dia sudah sambut Yesus. Sudah puji Tuhan. Sudah bersaksi. Tapi coba pikirkan. Anaknya Simeon itu siapa namanya? Gamaliel. Gamaliel itu gurunya Paulus, guru agama Yahudi. Dan Gamaliel itu satu orang yang melawan Yesus. Gamaliel itu satu orang yang berjuang melawan Yesus dan para pengikutnya. Nah, perhatikan di sini. Papanya sungguh-sungguh terima Yesus, puji Tuhan, saksi tentang Yesus. Anaknya bagaimana? Melawan Yesus. Ini tugasnya siapa ini? Tugas kita semua. Masing-masing kita harus bersaksi. Mulai dari rumah kita. Supaya semuanya mengenal Yesus. Amin. Dengan semuanya mengenal Yesus, semuanya pun boleh menikmati keselamatan. Sekarang sebagai bagian penutup. Coba bilang pada yang di sebelahnya. Coba tanya. Engkau sudah terima Yesus kah? Coba tanya dia. Engkau sudah terima Yesus kah? Coba. Pertanyaannya dibalik. Yang tadi ditanya sekarang engkau yang bertanya. Engkau sudah terima Yesus kah? Ya, itu. Pertanyaan pertama ya. Sekarang kedua. Kedua dengarkan. Bilang pada yang di sebelahnya. Sudah puji Tuhan kah? Coba katakan itu. Sudah puji Tuhan kah? Nah, pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir ya. Bilang pada yang di sebelahnya. Sudah bersaksi tentang Yesus kah? Coba. Sudah bersaksi tentang Yesus kah? Ini penting ya. Kiranya Tuhan berkati kita semua ya.